Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ada 3 pokok materi. Yang pertama, makna hubungan internasional. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian. Yang pertama, hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dalam konsepsi hubungan internasional, oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsepsi tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkup yang melampaui batas-batas negara. Berikut pengertian ketiga konsep tersebut. Yang pertama, atau bagian A, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagian B, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan. Bagian C, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kecenderungan dan kesediaan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Secara singkat, hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut atau kerjasama yang dilakukan antar negara. Tujuan dari hubungan internasional yaitu supaya kedua negara atau lebih saling menguntungkan di dalam ekonomi, politik, maupun yang lainnya. Adapun contoh hubungan internasional antara Indonesia dan Jerman, yaitu Indonesia banyak mengekspor kopi, teh, tembakau, gula, hingga minyak sawit, sedangkan Jerman mengimpor barang elektronik dan penanaman modal di Krakatau Steel. Berikutnya contoh hubungan internasional di bidang politik atau organisasi. Yang pertama, ASEAN. Yang kedua, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Yang ketiga, Gerakan Non-Blok atau GNB. Faktor pembentuk hubungan internasional. Adapun faktor pembentuk yaitu ada 2. Yang pertama internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah kepentingan suatu negara yang belum terpenuhi, sedangkan faktor eksternal yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama dan bantuan negara lain. Dan bagian B yaitu politik luar negeri bebas aktif. Dibentuknya politik luar negeri bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia Kedua. Pasca perana terbentuk 2 kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosial.
Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna memengaruhi negara lain. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berupaya atau berusaha supaya tidak tersesat. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia pada tanggal 2 November 1948 di depan Komite Nasional Indonesia atau KNIP. Politik bebas aktif memiliki arti, yaitu politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan bebas dalam menentukan sikap dan kebijakannya sendiri dalam permasalahan internasional. Adapun tujuan politik luar negeri bebas aktif ada 3. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, menjaga netralisasi Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, memperbaiki persaudaraan antar bangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila. Setelah masa reformasi, politik bebas aktif lebih difokuskan pada upaya pembangunan, yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan dunia internasional. Dan bagian C yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian. Untuk mencapai perdamaian dunia, Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dilakukan melalui cara menjalani hubungan internasional dalam berpartisipasi dalam organisasi internasional. Berikut beberapa contoh peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, ikut berpartisipasi aktif dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, berperan aktif dalam ASEAN. Dan yang ketiga, sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir, sebagai pemrakarsa dalam gerakan non-blok.